Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan nih video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Susi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda. Alhamdulillah ini menjadikan channel ini luar biasa banget berkembang ya sampai detik ini. Itu masih saya mendapatkan sekian ratus orang subscriber baru, itu alhamdulillah banget ya. Berarti sejauh ini di satu sisi saya senang karena banyak yang support, tapi di sisi lain saya juga sedih. Ternyata masih banyak orang-orang yang terjebak di pinjaman online, yang baru gagal di pinjaman online. Berarti selama ini edukasi-edukasi yang ada baik di YouTube maupun di televisi tidak mempan ya untuk kita menghilangkan niat kita untuk meminjam di pinjaman online. Rasanya itu mustahil karena mungkin didesak oleh suatu kebutuhan yang sangat penting gitu ya. Oke, jadi hari ini kita bukan membahas soal berapa banyak sih orang yang terjebak, tidak, tapi ternyata gini. Karena banyaknya orang yang mengeluh kepada saya tentang penyalahgunaan data ya. Dan saya baru tahu ini jawabannya. Saya baru tahu jawabannya, ternyata ada pelatih pinjol gitu loh yang keluar dari ancaman DC-nya, tapi kita nggak tahu ya ini dari debt collector mana sih sebenarnya. Saya juga nggak tahu. Yang jelas dia mengakui dia adalah pelatihnya pinjol gitu loh. Berarti selama ini buat teman-teman semuanya, kalau memang ada data Anda disalahgunakan, saya baru paham di sini. Ternyata yang bermain debt collectornya sendiri gitu loh. Jadi dengan mudahnya dia membobol satu pinjaman ini ya, mungkin saja mereka bekerja di aplikasi itu. Kita sebut aja aplikasi A misalnya gitu. Habis itu yang membobol aplikasi A ini adalah debt collectornya sendiri ya. Dan debt collectornya sengaja menggunakan data-data orang-orang yang macet di aplikasi itu ya. Jadi mumpung mereka masih mengetahui nih bahwa data ini misalnya belum masuk sistem dan ini masih bisa dibobol, dan mereka bobol juga ya. Dan ini sebenarnya juga PR penting ini buat divisi Humas Polri ataupun buat jajaran Kapolri sendiri yang saat ini sedang memberantas pinjaman online. Ini juga boleh suatu masukan di sini ya. Saya munculkan di layar, boleh dilihat. Di sini kita tidak tahu ya ini dari aplikasi mana, saya tidak tahu karena di sini si debetur yang curhat kepada saya, dia cuman bilangin pagi-pagi udah dapat kiriman kayak gini di WA bang gitu ya. Dan Anda boleh lihat di sebelah sini. Anda ingin kabur bagaimana? Di sini data Anda lengkap, semua identifikasi baik biometrik dan kependudukan Anda di sini. Apa Anda lupa? Kami bisa saja menggunakan data Anda untuk mengganti rugi melalui berbagai pinjaman online ilegal. Di sini ada tanda kutip, melalui berbagai pinjaman online ilegal. Berarti ini terjadi oleh pinjol legal ya. Kalau enggak, kenapa mereka memilih melalui pinjaman online ilegal? Berarti yang bermain di sini adalah debt collector pinjol legal ya. Anda boleh lihat itu di samping Anda. Kami bisa saja mengganti data-data Anda untuk mengganti rugi melalui berbagai pinjaman online ilegal lainnya. Anda ingin tunggakan hutang atas nama Anda berapa puluh juta. Berarti dia menawarkan misalnya hari ini Anda cuman ngutangnya 1 juta. Ya, tiba-tiba besok ada 5 aplikasi yang menagih. Ditotalkan hutang Anda telah menjadi puluhan juta. Dan ini maksud mereka. Berarti yang melakukan penyalahgunaan data itu real dari orang yang bersangkutan langsung. Ya, saya nggak peduli ini mau datang dari pinjol legal kah, pinjol ilegal kah, saya nggak peduli. Cuman dari tanda kutip di sini adalah mereka bisa meminjam online ilegal ya, mereka bisa membobol di berbagai pinjaman online ilegal. Berarti ini real dilakukan oleh pinjol legal, debt collectornya ya, di tanda kutip debt collectornya. Kalau Anda pemain pinjaman online, kami pelatihnya bos, silahkan dicoba jika mau main-main. Berarti kita berhadapan dengan seorang pelatih ya. Berarti di balik pelatih ini ada dong orang yang menciptakan rumus ini ya. Kira-kira kedepannya akan keluar penciptanya atau sebatas pelatih aja? Kita nih pemain, contoh saya pemain. Berarti di atas saya masih ada pelatih dong, ya, yang melatih dalam permainan ini gitu loh. Jadi yang melatih ini berarti dia telah mengetahui seluk beluk dari permainan. Kalau kita pemain, kita cuma tahu strategi aja.
Ya, ini bagaimana ini dari pihak kepolisian, dari pihak OJK, ini real. Ya, kalau nggak boleh lihat itu ada nomornya juga langsung. Nomornya 0857 9566 0164 ya. Tapi yang jelas foto profilnya itu bukan orang yang bersangkutan, dan saya yakin juga kalau WA ini adalah akun bisnis. Ya. Karena si yang bersangkutan bertanya ini APK apa ini? Dia nggak nyebutin. Ya, karena dia tahu ini. Ya, bahwa peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan, hati-hati ya, berarti ini sedemikian rupa telah disetting. Makanya pinjol legal yang melakukan tekanan demi tekanan untuk menagih kepada debitur, mereka tidak lagi menyebutkan untuk nama aplikasinya. Dan sepintas lalu saya kasih solusi buat teman-teman semuanya adalah ketika Anda memiliki pesan buta yang seperti ini, saya berharap Anda jangan merespon dan jangan menanggapi hal ini, karena urusan hutang piutang ini adalah urusan yang sangat pribadi, urusan yang sangat privasi. Jadi mustahil kita akan berbicara dengan orang yang tidak tahu tentang permasalahan ini. Apalagi mereka tidak menyebutkan nih, mereka dari aplikasi mana sih? Ya, tiba-tiba kita nyebutin aja. Jadi sama aja dong kita membuka aib kita sendiri. Kita yang selama ini tidak mau rahasia pribadi kita terbongkar, rahasia pribadi kita diketahui orang banyak, tiba-tiba kita berkomunikasi dengan orang yang menagih mengaku-ngaku kita ada utang, tapi mereka tidak nyebutin dari mananya hutang kita. Ya, jadi itu nggak perlu Anda tanggapi, nggak perlu juga Anda balas. Hal seperti ini Anda balas, Anda tidak akan menemukan solusi yang pas buat diri Anda. Justru yang ada adalah membuat stres dan panik yang berlebihan terhadap diri Anda. Ya, jadi Anda sudah mempunyai alasan dong untuk tidak merespon lagi. Oke, saya lanjutin ya. Jika tidak segera bayarkan hutangmu maksimal besok jam 10 pagi. Ya, berarti ini sudah jam 12 malam ini ya. Ini baru saya ingat ini 23.53. Ya, 23.53 dan ini jam 00.07. Berarti berapa menit setelah itu? Berarti 15 menit lah, 15 menit setelah itu dia WA lagi nih. Jika kau tidak segera bayarkan hutangmu maksimal besok jam 10 pagi, ada 6 opsi yang akan saya lakukan. Jadi ada 6 hal yang akan terjadi. Yang pertama, 1, saya menelpon dan menagih kontak yang terbaca di sistem saat melakukan pengajuan pinjaman. Oke. Ayo OJK, yang OJK menyampaikan selalu pinjol legal adalah camilan. Camilan itu cuma bisa akses kamera, mikrofon, dan lokasi. Sekarang gimana? Saya menelpon dan menagih kontak yang terbaca di sistem saat Anda melakukan pengajuan pinjaman. Berarti semuanya terbaca dong, ya. Jadi yang katanya kamera, mikrofon, lokasi itu yang di segi mana sih? Habis itu yang kedua, melakukan penagihan di semua follower akun sosial media Anda. Ayo OJK, gimana? Ini diizinkan atau tidak? Karena sejauh ini akses yang tidak dibolehkan itu kan mengakses kontak handphone si debitur, galeri tidak boleh. Sekarang mereka mengakses media sosial ataupun kontak-kontak ataupun teman-teman dari akun media sosial mereka. Itu berarti dibolehkan ya? Atau kayak mana ini? Saya nggak jelas dengan OJK nih kayak mana. Yang ketiga, melakukan penyebaran foto di semua akun sosial media Anda. Mohon maaf ya. Jadi dia mau nyebarkan nih semua foto-foto di media sosial kita. Ya. Habis itu melakukan pinjaman dengan memakai data Anda termasuk KTP dan selfie mengemis Anda. Ayo di poin nomor 4 OJK. Kan ini yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat. Tentang penyalahgunaan data. Ternyata kita baru tahu bahwa si debt collector lah pemain yang sebenarnya gitu loh. Ya. Tapi kalau memang sistemnya seperti ini, si debt collector bisa dengan bebas menggunakan data orang-orang, berarti ada yang lemah dong dari pinjol ini. Ya. Berarti ada satu rahasia dong yang untuk membobol ini. Jadi sebenarnya buat teman-teman semuanya, dari poin nomor 4 ini bisa menjawab loh tentang rasa takut Anda terhadap BI checking. Ya. Kenyataannya data Anda masih bisa digunakan. Berarti patokan kepada BI checking yang selama ini Anda takutin terjawab sudah di poin nomor 4. Melakukan pinjaman dengan memakai data Anda termasuk KTP dan selfie mengemis Anda. Sementara kita ditakuti oleh debt collector bahwa kita tidak bisa lagi meminjam di aplikasi manapun. Terjawab sudah ya tentang BI checking. Oke, ini kebodohan debt collector sebenarnya menekan Anda. Nomor 5, melakukan pencarian GPS Anda yang terdaftar di sistem. Ini GPS ini Anda nggak usah takut gitu loh. Ya.
Mereka bisa aja sih melacak lokasi Anda berdasarkan alamat KTP Anda, bukan berdasarkan IMEI HP ataupun handphone Anda ini, enggak. Ya. Habis itu lagi, dan kami akan melakukan pemblokiran ATM Anda. Segera lakukan pembayaran maksimal besok jam 10 pagi. Jika jam 10 pagi tidak ada pembayaran masuk, Anda tahu kan konsekuensi yang saya jelaskan seperti di atas. Ya, kalau saya ini hanya orang-orang yang bodoh gitu loh ya. Apalagi ini dilakukan pemblokiran ATM. Ya kalau ATM kita diblokir, ya kita urus lagi. Ya, diblokir lagi kita urus lagi. Kan di bank juga aman pengurusan, yang penting kita mempunyai data lengkap kan. Makanya saya bilang bodoh gitu loh. Tapi lebih bodoh lagi jika ada orang yang percaya ya tentang pemblokiran ATM ya. Dan habis itu untuk BI checking sudah terjawab di poin nomor 4. Habis itu yang nomor 5 itu nggak perlu Anda takutin, Anda lihat itu di layar saya ya. Habis itu yang nomor 3, melakukan penyebaran foto di semua akun sosial media Anda. Jika media sosial itu hanya sebatas untuk nge-share foto dan tidak untuk berjualan bagi Anda, alangkah baiknya ditutup aja daripada ada was-was dalam hati. Ya, jadi kurang lebih dari saya cuma itu aja. Jadi selama ini orang yang menyalahkan data kita adalah debt collector sendiri. Dan untuk OJK ataupun dari jajaran Kapolri, ini bisa menjadi suatu petunjuk bahwa yang sebenarnya selama ini bermain tentang penyalahgunaan data adalah debt collector dari pihak pinjol itu sendiri. Dan di sini mereka berniat untuk membobol pinjol ilegal, berarti ini terjadi oleh pinjol legal. Ya, jadi mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Yang mau memberikan komentar, isi di kolom komentar. Silahkan, seperti apa tanggapan Anda. Di mana aja ini saat ini data Anda disalahgunakan, isi di kolom komentar. Ya, jangan lupa untuk di-share video ini dan follow juga